bagi sertifikat, bagi tanah di beberapa daerah, tetapi ketika 74% negeri ini tanahnya, hutannya dimiliki oleh kelompok tertentu, seolah dibiarkan. Ya dosa aku banyak juga kok. Ya sudahlah, diam aja lah. Yang lalu-lalu kita lihat ke depan. Tapi jangan main-main. Main-main, ya kita pun bisa cari bersama memang mau siapa. Selamat malam, dua sisi kita mulai. Dalam 2 hari terakhir kita mendengar ada 2 pentolan negeri ini yang berbicara dan kemudian banyak orang mengomentari. Yang pertama, Pak Amin Rais menyebut Pak Jokowi, presiden kita, ngibul. Kemudian dibalas oleh Menteri Koordinator Kemaritiman, awas saya cari dosanya. Kita perbincangan malam hari ini. Saya ingin komentar pendek dari pernyataan 2 petinggi atau 2 politisi hebat atau 2 orang hebat di negeri ini. Saya mulai dari sebelah kanan, Bung Ahmad Baidowi, Wasekjen atau politisi P3. Ya. 1 kalimat pendek tentang apa komentar Anda terhadap gunjang-ganjing ini? Kaget sih. Kaget, Anda kaget. Bagaimana dengan Atria Dahlan? Saya prihatin. Prihatin. Ini politisi PDIP dan politisi P3. Bagaimana dengan politisi PAN? Komentar Anda pendek. Iya, Pak Amin itu kan selalu mengikuti sunatullah. Jadi beliau itu memberikan peringatan. Peringatan. Ya. Bagaimana dengan Ahmad Riza Patria, politisi Gerindra? Jangan baper lah. Jangan biasa aja. Kaget prihatin, jangan baper. Ya ini perhatian lah gitu ya. Kita lihat tayangan berikut ini. Karena hal itu tentu saja mengguncang banyak orang. Ketua Majelis Kehormatan Partai Amanat Nasional Amin Rais kembali melontarkan kritik pedas terhadap pemerintahan Jokowi. Amin menilai jika program bagi-bagi sertifikat tanah merupakan program pembohongan. Tak hanya itu, Amin juga mengkritik pemerintahan Jokowi yang dinilainya memberi angin bagi kebangkitan PKI. Kenapa rezim ini itu berikan angin yang amat sangat jelas bagi kebangkitan PKI. Jadi penghiburannya kita harus waspada. Bagi-bagi sertifikat, bagi-bagi tanah di beberapa daerah, ya, sekian hektar. Tetapi ketika 74% negeri ini tanahnya, hutannya dimiliki oleh kelompok tertentu, itu malah seolah dibiarkan. Seolah tak terima dengan kritik yang dilontarkan Amin Rais, Menteri Koordinator Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan angkat bicara. Bahkan Luhut mengancam akan membeberkan dosa-dosa mantan ketua MPR ini di masa lalu. Yang senior itu bilang bahwa ngasih sertifikat itu ngibulin rakyat, apanya dikibulin? Dari dulu juga dibagi ngasih sertifikat itu, tapi prosesnya panjang, lama dan sedikit. Sekarang prosesnya cepat dan banyak. Lah salahnya di mana? Jadi asbun aja. Jadi jangan bilang bahwa kita pro PKI, apanya pro PKI? Di mana pro PKI? Dan lumpas PKI saya pun itu lumpas PKI kok. Ya dosa aku banyak juga kok. Ya sudahlah, diam aja lah. Yang lalu-lalu kita lihat ke depan. Tapi jangan main-main. Main-main, ya kita pun bisa cari bersama memang mau siapa. Ya, kita tentu berharap rakyat dapat melontarkan kritik dengan bijak. Di sisi lain, pemerintah sepatutnya juga tidak alergi terhadap kritik, apalagi sampai mengancam balik kaum oposan dengan kewenangan yang dimilikinya. Pemirsa, pernyataan tadi membuat kita ingin bertanya-tanya, sebetulnya apa yang terjadi di antara 2 tokoh tersebut? Karena menjadi sangat penting publik mendapatkan penjelasan berkaitan dengan latar belakang dan pernyataan itu sendiri. Bung Atria Dahlan, Anda menyebut Anda prihatin terhadap Pak Amin Rais atau prihatin kepada Pak Luhut? Iya, saya sedih, prihatin, kecewa. Pak Amin Rais itu tokoh, termasuk juga tokoh yang saya kagumi. Tapi saya sayangkan Pak Amin ini harusnya paham yang namanya
reforma agraria. Paham yang namanya sudah lama kita punya undang-undang pokok agraria yang di dalamnya mensyaratkan bahwa tanah itu berfungsi sosial. Yang dilakukan Pak Jokowi kemarin adalah melakukan land reform, menata ulang ini kepemilikan, ya, penguasaan, pemanfaatan aset yang namanya tanah, yang namanya air, yang namanya juga udara di atas tanah. Ini yang bagiannya. Intinya apa dari land reform itu adalah redistribusi aset. Aset itu harus punya manfaat. Tanah itu harus berfungsi sosial. Tidak boleh satu orang menguasai banyak bidang tanah. Dan juga satu orang pun minimal harus kita kasih tanah seberapa agar dia bisa memanfaatkannya untuk kehidupan dan hidup. Jadi kesimpulannya, Pak Amin Rais dengan mengatakan Pak Jokowi ngibul, itu dia tidak punya data atau dia asal ngomong? Nah, saya ingin katakan tadi bahasanya ini kok negara tidak tahan sama kritik. Bedakan antara hate speech, bedakan antara berita bohong dengan yang namanya kritik. Kalau ini ranahnya sudah memasuki yang namanya kita katakan berita bohong. Apa yang dilakukan? Kita ini, ya, kita melakukan redistribusi aset dari 2015, kemudian 2016, 2017, 5 juta bidang tanah. Sekarang kita canangkan 7 juta bidang tanah, mau kita extend 8 juta bidang tanah. Nggak ada kaitannya sama mau pemilu. Dari awal sudah kita lakukan itu. Dan tidak hanya sampai di situ, kita juga melakukan yang namanya akses reform. Bagaimana setelah diberikan tanah, tidak hanya sertifikatnya terbit, tanahnya diberikan, tapi ruang untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan perekonomian untuk kesejahteraan rakyat kita berikan. Bagaimana pemberian fasilitas kredit, pertanian, jadi bibit dan sebagainya. Dan ini hate speech menurut Jadi ini betul-betul yang kita katakan, ya, hate ini berita bohong. layak dijewer. Bukan hanya layak Layak dijewer. Sayangnya kita bisa saja melakukan proses penegakan hukum, tapi masih kita hormati, kita masih memberikan ruang waktu kepada Pak Amin, ya, untuk lebih bisa bijaksana lagi dalam mengeluarkan pendapat.